Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini minggu pertama di bulan Desember, pada tanggal 4 Desember hari ini, kita beribadah dan kita mendengarkan firman Tuhan lagi. Mari saudara yang diberkati Tuhan, kita membuka di dalam Injil Yohanes pasal 15, ayat 18 hingga ayat 19, 2 ayat saja bagi kita untuk melihat apa yang Tuhan firmankan ini. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ya, sampai demikian 2 ayat saja bagi kita di dalam membaca Injil Yohanes pasal 15 ini. Dan hari ini tema firman Tuhan yang kita akan bahas melalui ayat ini ialah sentralitas iman Kristen. Ya, kita melihat 2 ayat ini menerangkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa dunia dan Kristus selalu bertolak belakang. Ya, jadi sudah jelas bahwa di sini dunia membenci Yesus dan dunia juga membenci orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kita mau melihat bagaimana makna sentralitas yang saya maksudkan di sini. Apa maksud daripada tema ini dan bagaimana kita mengerti tema ini melalui firman Tuhan yang kita sudah baca. Saudara, di dunia ini tentunya kita ada di dalam sebuah ruang lingkup di mana manusia ada di dalam dunia ini. Dan setiap orang sudah diberi label atau diberi warna oleh Kristus Yesus bahwa siapakah yang menjadi miliknya. Nah, inilah yang kita mau melihat dulu bahwa sebagai orang Kristen, bagaimana kita mau memahami status kita, diri kita di hadapan Kristus. Ya, Kristus mengenal siapa miliknya. Itulah sebabnya di dalam status ini, bagaimana kita dikenal oleh Yesus, maka Yesus sendiri sudah memberi sebuah label dalam istilah kitab Wahyu. Mereka telah dicatat namanya dan pada mereka ada tanda di dahi mereka bahwa mereka adalah milik Kristus. Inilah label tanda yang Kristus buat. Nah, itu secara lahiriah tanda-tandanya. Ada tanda-tanda yang lain yang memang kalau diperhatikan ialah bagaimana karakter Kristus ada di dalam mereka. Mereka mencintai Kristus. Nah, inilah label yang dalam bentuk karakter. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam bagian yang kita baca tadi dikatakan, jikalau dunia membenci kamu, perhatikan, jikalau, ya artinya bahwa ada masanya dunia itu membenci Kristen, ya ada masanya. Jadi ketika dia mengekspresikan dunia ini menyatakan dirinya di hadapan orang Kristen atau iman Kristen, maka dunia ini akan menolak iman Kristen. Karena apa? Sifat-sifat yang ada dalam iman Kristen sudah tidak memiliki sifat-sifat yang ada dalam dunia, sehingga dunia itu tidak mengenal apa yang ada di dalam sifat iman Kristen ini. Nah, disinilah yang menjadi dasar
penolakan atau kebencian. Nah, saudara-saudara, memang kalau kita mau mengerti kata apa yang disebut membenci, ini ada hubungan dengan ketidakpemilikan. Saudara-saudara, ini kalau saya berikan contoh ya, kalau saya tidak menyenangi sebuah benda, katakanlah kalau saya ini tidak menyenangi sebuah benda itu katakanlah saya kasih contoh benda tajam, ya misalkan saya tidak senang dengan pisau atau parang, ya maka benda itu saya tidak menyenanginya, atau saya tidak senang dengan senapan senjata. Karena saya lihat benda-benda ini sangat membahayakan, ya. Maka benda itu saya tidak mencintainya, maka saya membencinya. Saya tidak ingin memilikinya. Nah, itulah makna membenci, ya. Jadi kita melihat konsep-konsep ini dari karakter benda itu. Jadi tidak ada alasan tahu-tahu membenci, tidak. Tidak mungkin seseorang membenci sesuatu benda itu tanpa ada alasan. Contoh, ada orang berkata, kenapa kamu tidak senang makan bakso atau tidak senang makan durian? Saya tidak tahu. Saya tidak senang. Nah, ini maksudnya orang itu tidak mengerti penyebab. Tetapi di kali ini, dunia membenci iman Kristen itu ada penyebabnya, ada alasan. Seperti saya kasih contoh tadi, saya tidak menyenangi benda tajam karena itu berbahaya, contoh. Maka saya tidak memiliki atau saya tidak mencintai benda itu. Nah, jadi apa yang ada di dalam sesuatu benda itu tidak match atau tidak sinkron, tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, jadi di sini yang dimaksudkan di sini, jikalau dunia membenci kamu. Saudara, kembali kita mau melihat apa itu dunia. Ya, kalau dunia kita paham di sini dalam teks Alkitab dalam bahasa Yunani memakai kata kosmos. Ya, makanya kata kosmos ini menjadi sebuah kata dasar untuk menciptakan kosmetik. Ya. Kosmetik itu artinya sifat-sifat yang cantik, ya. Jadi kalau kita melihat semua benda-benda perhiasan itu seringkali memakai kata kosmetik, ya. Ya, saudara yang terkasih. Namun batasan ini bukan hanya sampai di sini. Kata kosmos ini yang diterjemahkan dunia ini, kalau kita melihat makna yang terdalam adalah, kalau kita melihat urut-urutannya, kosmos bisa diartikan alam semesta. Alam semesta itu seluruh ciptaan Tuhan itu disebut kosmos, alam semesta. Lalu kita mau melihat juga di situ berbicara juga penduduk bumi. Itu memakai kata kosmos, dunia juga. Namun bisa juga dia lebih spesifik, dia mengarah kepada sebuah pengertian yang disebut musuh Allah. Ya, dunia ini kalau masuk lagi melihat pengertian yang terdalam, dunia ini seringkali dipakai untuk mengartikan musuhnya Allah. Lalu kemudian selain itu dikatakan masyarakat yang sekuler. Ya, artinya yang cinta dunia, tidak mau mencintai Tuhan, tidak mau mencintai iman, ini masyarakat yang sekuler. Nah, ini juga dipakai dengan sering memakai kata kosmos atau dunia. Namun yang lebih mengerikan lagi, kalau dunia ini, kosmos ini diterjemahkan dengan sistem yang jahat. Ya, ada hukum-hukum, aturan-aturan yang dibuat oleh manusia yang kesemuanya itu mengandung nilai-nilai kejahatan. Kejahatan yang dipakai sebagai motor menjalankan sebuah pemerintahan, sebuah sistem masyarakat,
semua memakai cara-cara kekerasan. Nah, misalkan begitu. Ini juga disebut dunia. Nah, kemudian yang lain masih ada yang disebut juga dunia dipakai harta. Jadi seluruh kekayaan itu pun bisa disebut dunia, kosmos. Nah, namun ada yang kita temukan yang lain, yaitu yang disebut kekhawatiran dan penderitaan di dunia. Nah, ini yang terakhir. Nah, jadi kalau kita melihat Alkitab mencatat dunia, di manakah letak kita mau melihat maknanya, arahnya? Jadi kalau di sini dikatakan jika dunia membenci kamu, perhatikan. Jadi ini berarti bukan bumi, tetapi adalah sistem yang dibangun oleh manusia di dunia ini dengan sistem-sistem kejahatan, kekerasan yang tidak menganut aturan-aturan Tuhan. Nah, inilah yang kita dapatkan, bahwa sistem yang dibangun oleh manusia di dunia ini, yang tadi saya sudah katakan, yang mengandung nilai-nilai kekerasan, kejahatan, dan tidak menghormati Tuhan, maka inilah yang akan membenci iman Kristen. Kenapa, saudara-saudara? Ada alasannya. Karena di dalam iman Kristen tidak memiliki sifat-sifat atau cara yang dipakai oleh dunia. Di dalam iman Kristen tidak membangun sebuah sistem kejahatan, sistem kekerasan. Di dalam iman Kristen tidak ada pola pikir yang akan mengarah membenci Allah. Tidak ada. Nah, itulah sebabnya kalau di dalam iman Kristen ada sebuah sifat mengasihi Allah, maka inilah yang dibenci oleh dunia. Jadi tidak match dunia. Dunia mau mengasihi iman Kristen, sedangkan iman Kristen itu sendiri sudah memiliki sifatnya Allah. Sedangkan dunia tidak memiliki sifatnya Allah. Jadi tentunya terjadi penolakan. Maka itulah sebabnya dunia lebih banyak membenci iman Kristen. Ini yang kita harus pahami, saudara. Jadi apapun kalau kita hidup di dunia ini, kita menerima sifat Kristus, penuh kasih dan rendah hati, itu akan tidak diterima atau bahkan dibenci oleh dunia. Dunia tidak mengenal sifat kasih, bahkan rendah hati. Dunia hanya mengenal sifat kesombongan, kekerasan, kejahatan, ya. Dan dunia selalu mengandalkan manusia sebagai pribadi yang unggul atau pribadi yang memerintah di dunia ini, bukan Allah. Nah, jadi saudara-saudara ini, jadi memang jelas kita sudah bisa menemukan bahwa apa yang Yesus sampaikan kepada kita, supaya kita mengerti bahwa kalau dunia membenci kamu, kamu mengertinya seperti ini. Karena di dalam diri kamu ada sifat Kristus. Nah, inilah yang kita akan melihat sentralitas iman Kristen. Ialah yang diuraikan tadi. Kita memiliki sifat Kristus. Jadi pusat sentralitas iman Kristen itu berada di dalamnya sifatnya Allah. Kasih Allah ada di dalamnya. Jadi kalau kita mau meneropong iman Kristen dalam bentuk sifat dan karakternya, maka kita ketika membukanya, kita hanya melihat kasih Kristus itu. Maka ini disebut sentral iman Kristen. Kasih Kristus, kasih Allah di dalam iman Kristen ini. Nah, saudaraku yang terkasih, lalu kita melihat, jadi jangan kita merasa bingung atau aneh. Kenapa? Ketika saya percaya kepada Kristus, tahu saya sudah dibenci, tidak disenangi oleh manusia duniawi. Orang-orang yang tinggal di dunia ini, yang memang belum mengenal kasih Kristus,
yang belum pernah melihat kuasa Tuhan, kuasa Kristus yang bekerja dengan mujizat. Jangan kita heran atau bingung dengan semua peristiwa ini. Nah, jadi dengan firman Tuhan yang kita baca ini, membawa kita kepada sebuah pengenalan terhadap iman Kristen yang kita punyai. Nah, jadi kalau kita hidup dalam kebenaran, itu adalah sifat asli iman Kristen. Tapi dunia tidak mencintai kebenaran, dunia tidak menghendaki kebenaran yang dipakai di dunia ini. Maka tentunya dunia tidak menerima manusia atau orang-orang yang mencintai kebenaran. Kebenaran Kristus, kebenaran Tuhan yang menjunjung tinggi Tuhan. Nah, ini hal yang kita mengerti di dunia ini. Namun kita tidak sampai di sini sebagai sebuah pemikiran bagaimana iman Kristen dengan kondisi dunia. Kita akan melihat seterusnya. Dikatakan, jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Maka Yesus pun telah dibenci terlebih dahulu. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat Yesus ditolak oleh dunia, Yesus tidak diterima oleh dunia, nah itu berarti sudah memberikan gambaran bahwa dunia tidak mengizinkan Allah. Manusia tidak mengizinkan Allah memerintah mereka di dunia ini. Ya, jadi ini sebuah konsep yang harus kita mengerti. Jadi kalau memang dunia sudah tidak mau menerima Allah memerintah mereka, tentunya kita akan melihat di dunia ini manusia yang seperti ini akan dipimpin oleh manusia sendiri. Dan kalau manusia memimpin dirinya sendiri, maka di situ terjadi banyak kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Dan apa yang Allah berikan hukumnya untuk membangun hidup manusia lebih baik, itu tidak akan terjadi di bumi ini, di tengah hidup manusia, ketika manusia menolak Allah. Nah, saudara, ini yang kita lihat yang pertama dari sisi di mana manusia menolak atau membenci Yesus. Yang terjadi apa? Jadi akan pasti ada efek. Kejadian-kejadian yang akan membuat manusia itu mengalami sebuah tekanan dan kerugian-kerugian dalam hidupnya di dunia ini. Jadi apapun yang manusia lakukan di hadapan Tuhan, khususnya dalam menolak Yesus, itu berarti bukan berarti manusia atau dunia ini dalam keadaan aman-aman saja. Tidak, saudara. Ketika manusia membenci Yesus, ketika manusia di dunia ini menolak Yesus, tidak mau menjadikan dia sebagai Tuhan yang mau membarui dan memperbaiki dan memberkati manusia, maka yang akan terjadi adalah keterpurukan. Manusia ada dalam berbagai-bagai dilema, problema, dan situasi yang berat, yang tentunya mengerikan bagi manusia itu sendiri. Mereka tidak akan menemukan jalan keluar. Semua hanya hidup dengan bagaimana dirinya sendiri yang berjuang. Jadi kalau kita memperhatikan bagaimana manusia hidup tanpa Tuhan, ialah manusia berjuang dengan dirinya sendiri. Itu kalau kita memperhatikan di lingkungan hutan rimba, siapa yang terkuat dialah yang menang, istilahnya. Makanya ada raja hutan. Maka seringkali kita melihat kalau singa harimau adalah makhluk yang terkuat di hutan untuk memakan setiap mangsa-mangsa yang lemah. Ini seringkali gambarannya bahwa manusia ingin menciptakan seperti itu kalau dia tidak menerima Tuhan. Nah, jadi saudara, kalau manusia, katakanlah tadi, tidak menerima
Tuhan di dalam memerintah mereka, maka yang terjadi ya seperti di hutan rimba tadi. Ya, manusia satu golongan akan membunuh golongan yang lain. Bangsa yang lain akan menindas bangsa yang lain. Ini kejadian di dunia, dan ini baru sisi manusia dengan manusia. Belum lagi kalau Tuhan melihat manusia ketika ada dalam kejahatan ini, Tuhan akan menghukum manusia karena hanya hidup dalam kejahatan. Yang terjadi apa? Maka tidak ada seorang pun yang bisa hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa hidup. Karena Tuhan melihat semua orang manusia misalkan dalam kejahatan. Nah, inilah gambaran sebuah alur berpikir kita kalau kita melihat kondisinya seperti itu. Maka sekali ini kita mau melihat bagaimana dikatakan Yesus telah dibenci oleh dunia. Nah, namun kita melihat ayat 19, Yesus berkata begini, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Saudara, ketika Yesus menyampaikan ini kepada murid-murid, Yesus berkata, kamu murid-muridku, engkau bukan dari dunia ini. Karena aku telah memilih kamu keluar dari dunia. Nah, jadi Yesus berkata, kamu bukan dari dunia ini. Kalau kita memperhatikan kata ini, maka kata ini mempunyai makna bahwa di dalam diri murid-murid Yesus yang Yesus sudah pilih, di dalam diri mereka sudah tidak ada lagi sifat-sifat dunia yang seperti yang dunia inginkan, tetapkan. Nah, sehingga Yesus berkata, kamu itu bukan dari dunia. Walaupun memang sesungguhnya mereka semua lahir di dunia. Tapi karena proses pemilihan inilah, maka murid-murid langsung dirubah oleh Kristus di dalam kondisinya, di dalam jati dirinya terkandung sudah sifat-sifat Kristus, sifat-sifat Allah di dalam diri mereka. Nah, ini menjadi satu pembaruan yang ajaib. Maka saudaraku yang terkasih, kalau kita memperhatikan di dalam dunia ini, kita membuat satu sisi bola di sini, ini dunia. Lalu bola satunya yang di sini disebut Allah. Nah, maka kalau kita memperhatikan dunia ini, di sini manusia tinggal. Lalu kemudian di sini Kristus memanggil manusia keluar dari dunia ini untuk masuk kepada Allah di sini. Nah, ini disebut memilih. Kata memilih inilah itu yang hanya ada di dalam iman Kristen. Jadi seseorang percaya kepada Kristus itu adalah hasil pilihan Allah. Allah yang memilih. Jadi tidak dengan sendirinya seseorang itu menjadi Kristen. Jadi Allah yang memilih. Bayangkan, dari lingkaran ini, dunia ini yang penuh dengan kejahatan, sistem kejahatan, Allah memanggil keluar. Lalu tinggal di dalam dunia iman Kristen yang di dalamnya Allah menaruh hukum ilahi, hukum kasih, hukum Kristus di dalamnya, supaya mereka memandang Allah dan memuji Allah. Nah, ini. Jadi sentralitas iman Kristen adalah bahwa Allah yang menjadi terminus atau tempat terakhir manusia melakukan perjalanan kehidupannya. Orang-orang yang dipanggil oleh Kristus, oleh Allah keluar dari dunia ini, masuk melalui jalur iman Kristen, itu akan menyelesaikan perjalanannya di surga bersama Allah. Ini disebut sentralitas iman Kristen. Sentrumnya ialah Allah, bukan manusia dan bukan dunia ini. Maka dunia ini bukanlah tempat terakhirnya iman Kristen menjalani
perjalanan hidupnya. Dia hanya sebuah jalur yang dia harus lewati. Dia tidak akan tinggal selamanya di dunia ini. Jadi itulah sebabnya umat Kristen tidak pernah mencintai dunia ini. Dia tidak akan memiliki dunia ini menjadi harta miliknya. Dia tidak akan mengejar dunia ini untuk menjadi kesayangan di dalam dirinya. Karena dunia ini bukanlah tempat bagi iman Kristen. Tetapi di surga. Maka saudara, kalau kita memperhatikan skema ini, maka kita akan melihat bahwa iman Kristen sesungguhnya dia lebih mengasihi Allah daripada mengasihi dunia ini. Dia memahami bahwa hidup di dunia ini bukanlah kerajaannya dia. Maka dia tidak akan mengejarnya sampai mendapatkan seluruh isinya. Jadi tentunya seorang yang mengenal iman Kristen, dia tidak akan mencintai kekayaan. Karena dunia ini memang kaya, ada banyak kekayaan. Tetapi dia tidak mencintainya. Karena sifat kekayaan dunia ini berbeda dengan sifat kekayaan kerajaan surga. Yang bersifat kekal, dunia ini sementara. Nah, inilah yang kita perhatikan bahwa sentralitas iman Kristen itu bukan di dunia ini. Dan bukan kepada manusia dia berpusat. Tapi kepada Allah dan kerajaan surga. Nah, itulah sentralitasnya. Nah, saudara, itulah sebabnya Yesus berkata, aku memilih kamu. Saudara, di dalam pemilihan ini dikatakan tujuan daripada memilih adalah supaya orang yang dipilih itu menjadi miliknya Allah, miliknya Kristus. Ya, bukan untuk miliknya dunia ini lagi. Jadi ketika seorang percaya Kristus itu dari hasil pemilihan dengan tujuan apa? Untuk menjadi miliknya Allah, miliknya Kristus. Jadi tentunya kalau sudah milik Kristus, dunia ini tidak bisa lagi mengambilnya. Dunia ini sudah tidak punya tempat lagi untuk memiliki seseorang yang sudah percaya kepada Kristus. Nah, tentunya akhirnya kita melihat tadi apa yang Yesus katakan bahwa dunia membenci kamu terjadi. Mereka menolak karena memang telah dimiliki oleh Kristus. Itu milik Kristus. Jadi tidak bisa lagi kita dibagi dua begini, sebelah kanan untuk milik Kristus, sebelah kiri milik dunia, tidak bisa. Jadi seluruh hidup kita, tubuhnya kita ini setelah kita percaya kepada Kristus, itu telah menjadi milik Kristus seluruhnya. Nah, saudara, jadi pemilihan itu dengan tujuan untuk menjadi milik kesayangan. Dalam kata pemilihan ini memakai kata milik ini ya memakai kata phileo. Phileo itu kalau kita melihat itu biasanya kalau kita terjemahkan kasih antara orang tua dan anak. Kata kasih itu karena anak itu adalah milik orang tua. Makanya orang tua itu selalu menjaga anaknya sehingga anaknya itu tidak mengalami sesuatu kecelakaan. Karena kalau anak itu celaka akan merugikan orang tuanya. Ini kasih phileo, kasih kepemilikan. Makanya kalau Kristus memilih kita dengan tujuan supaya ada kasih phileo, bahwa Allah memiliki kita dan tentunya Allah memelihara kita supaya kita tidak bercacat. Nah, itulah makna pemilihan. Nah, saudara yang terkasih, jadi sentralitas di sini kita mau mengerti bahwa di situ akan terjadi sebuah pusat pertemuan antara pemilik dan yang dimiliki, antara Tuhan dan umat tebusannya yang dipilih ini. Inilah sentralitas iman Kristen.
maka orang-orang Kristen akan bertemu dengan Allah yang adalah Bapanya, yang adalah pemiliknya. Dia tidak bisa dipertemukan dengan yang lain. Inilah sentralitasnya. Jadi saudara, memahami iman Kristen, kita harus sampai kepada bagian detail-detail yang memang akan membuka wawasan pengertian kita secara ketat. Sehingga kita memahami keluasan iman Kristen itu. Jadi iman Kristen itu adalah miliknya Allah. Milik yang memang dijaga sehingga tidak bisa punah atau cacat atau rusak sedikit pun. Maka itu yang kita pahami bahwa sentralitas itu nanti seperti itu, bahwa terjadi titik pertemuan antara Allah dan orang-orang percaya kepada Kristus Yesus, di mana kerajaan surga itu adalah tempatnya. Inilah sentralitasnya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dari kita mau melihat lagi bahwa sepanjang kita hidup di dunia ini, akhirnya kita melihat bahwa kalau Allah sudah menjadi sentralitas iman Kristen dan kerajaan surga, maka di dunia ini kita menjalaninya dengan kebahagiaan, tidak ada kekhawatiran. Ya, jadi tentunya kalau kita memperhatikan ini, maka di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 4 kita perhatikan kitab Wahyu 21 ayat yang keempat bunyinya demikian. Kitab Wahyu 21 ayat 4 bunyinya demikian. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ayat yang kelima, ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ya, lalu kita sambung lagi ayat yang ke-7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Saudara, ini sentralitasnya di sini. Di dalam kerajaan surga, Allah akan bertemu dengan anaknya. Allah yang adalah pemilik segala-galanya. Dia yang memilih, maka itu menjadi milik kesayangannya. Nah, saudara, jadi ini kita memperhatikan bahwa kita dipilih oleh Allah untuk percaya kepada Kristus, itu dengan tujuan untuk menjadi milik kesayangannya Allah, untuk menjadi miliknya Allah. Jadi akan sampai kepada titik puncaknya di mana akan tergenapi semua rencana Allah ini. Maka sentralitasnya terbentuk di dalam kekekalan itu. Nah, jadi saudara-saudaraku yang terkasih, jadi kalau kita memahami ini, maka apa yang kita jalani di dunia ini, kita memang di dunia ini, tapi jiwa kita, segenap hidup roh kita telah dipersiapkan untuk kerajaan surga. Nah, jadi akhirnya kita dapat memberikan sebuah gambaran tentang iman kita bahwa kita dengan Allah adalah sebagai antara pemilik dan yang dimiliki. Kita dimiliki oleh Allah. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, mereka dimiliki oleh dunia ini. Ya, dunia ini yang memiliki mereka. Nah, inilah yang menjadi perbedaan-perbedaan yang kita melihat keberadaan kita sebagai manusia untuk mengerti bagaimana kekekalan itu berdasarkan firman Tuhan. Jadi firman ini menjelaskan kepada kita keteguhan-keteguhan hidup, perjalanan-perjalanan masa depan, untuk kita melihat kepastian kehidupan manusia, kehidupan kita sesungguhnya menjadi seorang percaya kepada Kristus itu tidak sia-sia, tidaklah sesuatu yang mudah luntur,
Dan ini bukanlah pekerjaan manusia, ini adalah pekerjaannya Allah. Allah memilih manusia keluar dari dunia ini, dari sistem kejahatan kepada Kristus, masuk dalam iman Kristen untuk menjadi milik Allah, dan kemudian akan menuju kepada kekekalan di mana Allah dan kerajaan surga telah terbuka bagi mereka. Dan ini saudara-saudara, pemahaman ini untuk membuat kita mengerjakan segala sesuatu di dunia ini apa saja. Ketika kita bekerja di rumah tangga, ketika kita mau menikah, kita melihat semua program-program Allah ini untuk diisi di dalamnya. Kita bekerja, kita melakukan bisnis apapun, bisnis rumah tangga, pekerjaan-pekerjaan di kantor, di ladang, di nelayan, itu pun tidak bisa mengurangi atau memisahkan kita dari sebuah pemilihan. Kalau Allah telah memilih kita, maka pekerjaan-pekerjaan itu akan menopang rencana Allah dalam pemilihan itu. Maka ketika kita bekerja di misalkan nelayan, petani, kita diberkati di situ. Ketika kita bekerja di swasta, instansi pemerintah, kita diberkati di situ. Ketika kita berbisnis, kita diberkati di situ. Ketika kita masuk dalam rumah tangga, di situ diberkati. Karena itu merupakan elemen-elemen yang ada di dalam bagian pemilihan Allah. Jadi Allah memilih kita keluar dari sistem kejahatan dunia ini, itu akan disertakan dengan apa yang disebut bagian-bagian yang ada dalam kehidupan kita ketika kita masih ada hidup di dunia ini. Ini akan diperlengkapi oleh Allah. Jadi Allah memilih kita bukan dengan sesuatu tangan kosong. Tidak ada perlengkapan untuk kita hidup di dunia ini ketika kita percaya kepada Kristus. Nah, itulah saudara-saudara yang kita pahami. Kita tidak akan menjadi orang yang khawatir, karena di dalam sifat-sifat iman Kristen itu tidak akan ada kekhawatiran. Jadi benar-benar kita memahami iman Kristen ini iman yang mempunyai sifat yang murni terhadap Allah. Sedangkan kekhawatiran itu adalah sifat-sifat duniawi. Jadi jelaslah kalau kita mengukur iman kita, kalau kita benar-benar memahami seluruh bagian firman Tuhan pribadi Kristus di dalam diri kita, maka kita akan dipenuhi dengan seluruh sifat-sifat Kristus itu. Dan salah satunya adalah kita tidak akan khawatir ketika kita hidup di dunia ini. Nah, ini saudara-saudara yang terkasih, ini firman Tuhan. Konsep pemahaman yang kita harus mengerti bagaimana kita masuk dalam sentralitas iman Kristen. Jadi iman Kristen kita menjadi benar-benar berkualitas karena mempunyai arah dan tujuan, yaitu kepada Allah dan kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati kita, memasuki kita bulan Desember ini, dan hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus lagi, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Saudara yang terkasih, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus kita.